Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillahi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Tak sedikit dan tak terhingga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seandainya kita ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tak akan sanggup untuk menghitungnya. La tuhsuha. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah beri kita kesehatan, telah beri kita kesempatan, telah memberi kita kekuatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan sementara segala aktivitas-aktivitas kita, kesibukan kita, sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat yang kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat rangkaian salam kita hadiahkan buat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat syafaat nanti yaumil amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia yang tinggal di atas muka bumi ini, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang kota maupun orang desa, raja-raja, rakyat jelata, orang kaya atau miskin, semua kita tidak ada kehidupan kita yang dalam keadaan aman saja. Semua kita nih dalam berjuang menghadapi ujian dan cobaan masing-masing. Bermacam-macam ujian dalam kehidupan manusia ini. Tidak ada yang aman-aman saja. Siapapun orangnya. Ada manusia yang diuji dengan harta, kekurangan harta, kekurangan makanan, tidak punya tempat tinggal, memenuhi kehidupan sehari-harinya susah. Ada pula manusia yang diuji dengan sakit, sakit yang tak kunjung sembuh, setiap hari makan obat. Ini juga merupakan ujian. Ini merupakan cobaan yang Allah berikan. Ada lagi sebagai manusia yang alhamdulillah hartanya banyak, tapi sampai saat ini belum punya pasangan hidup. Ini juga ujian. Setelah punya pasangan hidup, aman, punya istri, punya masalah pula sama mertua. Ini juga ujian. Udah bertahun-tahun nikah,
sampai sekarang belum punya keturunan. Ini pun ujiannya. Jadi tidak ada manusia yang aman-aman saja. Udah punya keturunan, anaknya pula buat masalah. Bahkan hari ini SWT, harta itu sendiri adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dengan harta ini dia lebih dekat kepada Allah, bisa jadi dengan pertambahan harta membuat dia jauh kepada Allah. Bahkan dengan harta dia makin punya kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari yang mulia, apapun keadaan kita hari ini, baik kita orang desa, orang kota, punya pekerjaan tetap atau tidak bekerja, atau tak punya pekerjaan tetap, apapun keadaan kita ini, kita harus bersabar, harus kita jalani. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi solusi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Jadi memang seperti itulah hidup dunia. Kalau hidup tidak punya masalah, bukan pula hidup dunia namanya. Nanti ketika kita tinggal di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada masalah lagi. Kita tak butuh mencari pekerjaan lagi. Kita tak pikir buat rumah lagi. Kita tak pikir lagi macam mana nak menyekolahkan anak, membeli kaplingan, tidak perlu. Semuanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya kita hidup dunia, kita punya permasalahan-permasalahan. Macam mana cara menghadapi masalah ini? Ini Allah Subhanahu Wa Taala beri solusinya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Inilah hari ini yang jarang kita praktekkan. Ketika kita ada masalah, kita langsung lari dengan kawan. Ketika ada masalah, kita langsung minta tolong dengan saudara, dengan keluarga kita. Apa salahnya kita sholat 2 rakaat, ngadu kepada Allah yang mampu menyelesaikan masalah kita. Rupanya setelah kita curhat sama kawan kita minta tolong sama kawan kita, rupanya kawan kita lebih besar masalahnya lagi. Tapi dengan Allah, Allah punya solusi. Allah punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hari yang mulia, usaha kita ni umat akhir zaman yang hidup jauh dari zaman perintah kenabian. Kita telah ditinggalkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lama telah lalu. Sedangkan menantu Rasulullah pun punya masalah. Sahabat sendiri, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, perutnya udah keroncong, lapar betul. Dia buka makanan, tempat makanan tak ada makanan yang tersedia. Maka ditanya sama istrinya Fatimah Ad-Dahra, "Putri baginda Nabi SAW, adakah makanan yang bisa dimakan?" Apa kata Fatimah? Nampaknya tak ada. Kami pun dah berapa hari ini tak makan. Karena Ali pulang dari perang. Maka Sayyidina Ali ini paham betul ni ayat. Tak seperti kita. Kalau kita langsung pergi ke kedai, hutang dulu, atau cari saudara. Tapi Ali pergi ke masjid. Ali solat, ambil wuduk, solat, minta sama Allah. Pulang ke rumah. Sampai ke rumah, ditanyakan apakah ada makanan? Belum ada sampai saat ini. Tapi Ali tidak putus asa. Ali sangat yakin janji Allah itu pasti. Maka Ali pulang lagi ke masjid. Dia wuduk dengan sempurna lagi, solat lagi. Dia tidak menyalahkan Allah, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin solat atau belum khusyuk. Mungkin ada yang kurang. Sekelas sahabat aja masih diuji oleh Allah SWT seperti itu. Sampai ketiga kalinya balik ke rumah, belum juga ada makanan. Yang ketiga kali, maka Ali sempurnakan wuduknya lagi. Solat, Allahu Akbar. Terhujat dalam hati yang paling dalam. Bergetar arsy Allah. Hadirin yang mulia, ketika itu kata Fatimah di rumahnya, maka penggiling gandum ini berputar sendiri, mengeluarkan gandum yang begitu banyak. Padahal gandumnya tidak ada, tapi gandumnya bercurah-curah keluar dari penggilingan. Maka Fatimah tampung, habis satu tempat, masuk ke tempat yang kedua, sampai tak ada tempat lagi. Ketika Ali pulang ke masjid, alangkah terkejutnya, dilihatnya penggiling gandum berputar sendiri. Apa yang terjadi? Maka dijelaskan sama Fatimah,
Maka Ali penasaran, dibukanya tutup gandum. Maka ketika dibuka mesin penyeleng gandum ini, maka berhentilah mesin ini berputar. Maka Ali langsung lari ke rumah Rasulullah SAW. Diceritakanlah apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau tak buka penggiling gandum ini, maka gandumnya akan keluar sampai hari kiamat seperti air Zam-Zam. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya kekuatan sholat. Kekuatan sholat ini di luar jangkauan kita. Tapi hari ini kenapa kita tak merasakan seperti ini? Karena kita menganggap sholat sebagai beban dalam hidup kita. Pada sholat ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sekarang di mana-mana diperingati Isra Mi'raj. Tapi apa intisari dari Isra Mi'raj ini? Rasulullah langsung dijemput, diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut perintah sholat. Begitu dahsyatnya sholat ini. Karena rupanya dengan sholat ini langsung bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat yang seperti apa yang bisa menarik pertolongan Allah ini? Inilah hari ini kita nak perbaiki sholat kita. Macam mana kita nak sempurnakan sholat kita? Mulai dari mana? Mulai dari wudhu kita. Hari ini kita wudhu sembarangan, asal basah saja. Pada ada hikmah di sebalik wudhu itu. Kita wudhu ini mensucikan jiwa kita. Padahal kita mandi dah bersih, dah pakai sabun, dah pakai sampo. Tapi kenapa harus wudhu lagi? Bersih belum tahu suci, tapi kalau suci udah tahu pasti bersih. Wudhu ini membersihkan jiwa kita. Kita kumur-kumur, maka keluar dosa dari mulut kita. Kita mencuci wajah kita ini, maka keluar dosa-dosa kita sampai tetes akhir dari ujung-ujung matanya. Kita masuk tangan, gugurlah dosa-dosa kita melalui air yang dibawa air wudhu ini. Tangan-tangan yang telah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu seterusnya. Dari wudhu kita ada khusyuk. Kemudian kita doa kepada Allah. Barang siapa yang berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Doa setelah wudhu, maka dia tadahkan wajahnya ke langit, Allah buka 8 pintu surga untuknya. Hadirin yang mahal yang dirahmati Allah SWT, tapi hari ini kita wudhu dengan asal-asalan. Air dengan air yang boros. Nabi mengajarkan berwudhu dengan air yang sangat sedikit, yang seperlunya saja. Maka setelah selesai wudhu kita melangkah kaki ke masjid. Solat menyempurnakan syarat dan rukunnya. Mana-mana kita mempersiapkan untuk perkara yang penting, begitu juga kita mempersiapkan perkara solat ini. Pakai baju yang rapi, yang bersih, yang wangi. Kita takbir dengan rasa ta'zim. Kita sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Bertasbihlah kami kepadamu, memujilah kami kepadamu. Kita ucapkan, lisan kita mengucapkan, hati kita membenarkan. Kita sujud dengan rasa hina. Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, hari ini adalah sama-sama kita memperbaiki kualitas sholat kita. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas sholat kita. Mungkin di sini udah ada yang sholatnya udah 40 tahun, 50 tahun sholat. Tapi kenapa sholat kita masih gitu-gitu saja? Inilah kita memperbaiki. Kalau ada ulama, ustaz, kita tanyakan macam mana Al-Fatihah kita. Karena Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Seandainya Al-Fatihah kita salah, maka bermasalahlah sholat kita. Apabila sholat kita bermasalah, inilah terjadilah permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, seolah-olah dia memperbaiki seluruh kehidupannya, dunia dan akhirat. Hadirin mulia, perkara amal yang pertama kali yang akan dihisab nanti ketika kita berjumpa dengan Allah adalah perkara sholat. Begitu istimewanya sholat ini. Kalau puasa, kita akan jumpa setahun sekali pas bulan Ramadan. Kalau zakat, kalau harta kita sudah sampai nisabnya. Kalau haji, pas bulan haji, itu pun kalau kita mampu. Tapi sholat 1 hari 5 kali kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita habiskan hidup kita hanya untuk kerja saja, lupa kita kepada Allah, sehingga Allah melupakan kita dan
kita melupakan jati diri kita sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan ingat? Ketika ruh kita telah dipisahkan dari jasad kita, baru kita teringin nak kembali lagi. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah merasakan. Apa yang dilihat? Macam mana pemandangan alam barzakh. Apa yang dirasakan? Macam mana siksa kubur. Farji'na, balikkan kami Allah, minta balikkan ke dunia. Kata Allah, untuk apa balik lagi? Nak mau soleh, nak beramal soleh. Dapat solat 2 rakaat jadilah. Begitu pentingnya hari yang dirahmati Allah SWT. Kita menjalani kehidupan kita ini dengan sangat waktu-waktu kehidupan kita inilah waktu-waktu emas. Kalau kita telah kembali ke alam barzakh, telah masuk kubur, maka kita bisa melakukan sedikit pun amalan. Satu subhanallah pun tak bisa kita ucapkan. Tapi selagi kita masih ada, hidup di dunia ini adalah modal untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Boleh kita menjadi orang kaya, tak masalah. Kita menjadi pengusaha, terserah. Tapi jangan sampai sibuk mengurus permainan dunia ini, kita lupa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillah amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.